Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Sabtu, setelah 7 malam di bulan Syawal berlalu, atau selang 32 bulan setelah hijrah, Rasulullah keluar bersama 1000 pasukan untuk memenuhi tantangan orang-orang kafir Quraisy yang mengajak umat Islam untuk kembali berperang. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan istilah Perang Uhud. Hanya saja, kami tidak akan menjelaskan peristiwa itu, sebab di channel Amirul Mukminin sudah banyak video tentang peristiwa Perang Uhud tersebut. Kali ini, kita akan fokus pada salah satu hikayat luar biasa dari seorang wanita yang terjadi pada peristiwa tersebut. Terik matahari mulai beranjak ke tengah langit yang menandakan waktu siang. Sambil menenteng sekaleng air minum, Nusaibah pergi beranjak ke medan peperangan di Uhud. Ia tidak ingin duduk dengan nyaman di rumah, sementara Rasulullah lelah dan susah payah untuk menegakkan ajaran Islam meski harus berperang. Gejolak cinta kepada Nabi Muhammad SAW membuat dia rela berpanas-panasan untuk pergi ke Uhud, guna ikut andil dalam menjunjung tinggi agama dan syariat Islam. Walaupun hanya dengan memberikan minuman kepada bala tentara Islam, setelah semua keluarganya, mulai dari suami dan kedua anak laki-lakinya berangkat terlebih dahulu bersama para pasukan Islam yang lainnya. Sampai di Uhud, ia menjalankan tugasnya dengan baik. Ia membagikan air minum kepada bala tentara Islam. Setidaknya hal tersebut mampu menghilangkan sedikit dahaga dan menambah cairan tubuh yang terkuras dengan begitu banyaknya, sekaligus untuk membuktikan bahwa ia adalah wanita pemberani yang tidak takut akan berkecamuknya perperangan. Namun, hal yang tak diinginkan terjadi ketika secara mendadak pasukan musuh menyerang balik pasukan Islam dan menusuk pertahanan tentara Islam hingga mampu menjebol benteng pertahanan yang di dalamnya terdapat komandan pasukan Islam Rasulullah SAW. Melihat nyawa sang kekasihnya yang ada di hadapannya sedang terancam, Nusaibah tak tinggal diam. Kecintaannya yang mendalam terhadap sosok Nabi terakhir itu menuntutnya untuk mengambil sebilah pedang dan menghadang musuh yang hendak menyerang dan membunuh Rasulullah SAW. Tebasan pedang yang mendekati tubuh sang kekasih, ia hadang dan tahan dengan kemampuan berperang yang baru saja ia dapatkan. Hingga akhirnya, ia harus mengorbankan tebasan pedang musuh mengenai lehernya, serta meninggalkan luka yang membekas. Melihat sayatan luka yang dalam, para sahabat mengingatkan kepadanya untuk menghentikan aksinya. Namun benih cinta yang telah tumbuh dalam dirinya telah membutakan semua peringatan itu. Sekali lagi, ia tidak ingin hidup nyaman sementara kekasihnya terancam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kitabnya menceritakan sebuah riwayat perihal Nusaibah. Saat ditanya perihal luka-luka yang menyayat badannya, kemudian menceritakan kisah heroiknya ketika melindungi Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Ishabah disebutkan, ketika para sahabat kocar-kacir dalam peperangan Uhud, aku memberanikan diri untuk menyibakkan pedang dan melontarkan anak panah untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ketika musuh Allah Ibnu Kami'ah berhasil memaksa masuk ke dalam pertahanan hingga mendekati Rasulullah, aku pun berlari dan menghalangi langkah dan maksud buruknya. Dengan sekuat tenaga, aku melawannya. Namun perlawananku tak membuahkan hasil karena dia memakai perlindungan dan tameng di sekujur tubuhnya,
sehingga sabetan pedangnya pun mengenai leherku dan meninggalkan goresan luka yang sangat dalam. Saksi mata yang juga turut hadir dalam heroiknya perang Uhud kala itu memberikan pernyataan akan kegigihan dan pengorbanan Nusaibah dalam melindungi Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sungguh aku melihat Nusaibah saat itu berjibaku dalam menangkis serangan Ibnu Kami'ah yang bermaksud membunuh Rasulullah, hingga ia terkena sabetan pedang yang tepat mengenai lehernya. Sebanyak 13 luka sabetan pedang itu di sekujur tubuhnya, dan tangan yang hampir putus ia buktikan ketulusan cintanya kepada Rasulullah SAW. Menurut Syekh Yusuf, di saat yang bersamaan Nusaibah mendapatkan apresiasi luar biasa dari kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau mengakui kegigihannya. Bahkan ketika Rasulullah ditanya kejadian perang Uhud serta peran dari Nusaibah binti Ka'ab, beliau bersabda, "Tidakkah aku menoleh ke sisi kanan maupun kiri, melainkan aku melihat dia atau Nusaibah berperang untuk melindungiku." Kecintaannya kepada Rasulullah yang telah menjalar dalam diri Nusaibah binti Ka'ab terbalas dengan pujian sang kekasih kepadanya. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah memujinya melebihi beberapa sahabat laki-laki yang berperang saat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, tingkah dan kedudukan Nusaibah binti Ka'ab hari ini atau perang Uhud lebih mulia daripada orang-orang tersebut," atau menunjuk para komandan perang dari kalangan laki-laki. Demikianlah potret cinta yang menggambarkan dari sosok Nusaibah. Ia mendapatkan cinta balasan dari sang kekasih. Ketulusannya membuat Rasulullah membalas cintanya, yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan kegembiraan atas keselamatan Nusaibah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, pasca perang Uhud dan kepulangan Rasulullah dari daerah Hamra al-Asad, ia tak bisa beristirahat dengan tenang sebelum mengutus salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Ka'ab atau saudara Nusaibah, untuk mengecek kondisi Nusaibah hingga ia mendapat kepastian akan keselamatannya, sambil ditemani rasa lega dan gembira atas keselamatan Nusaibah. Ia pun beristirahat dengan tenang. Demikianlah sekilas sejarah sahabat wanita Nusaibah binti Ka'ab. Perjuangannya untuk sang kekasih sangat besar, bahkan nyawanya hampir menjadi taruhannya. Ia tidak peduli akan dirinya, tak peduli akan keselamatannya. Yang penting Rasulullah dalam keadaan selamat. Ia rela sekalipun harus bertukar dengan nyawanya. Demikianlah cinta yang sebenarnya. Ia tidak akan memperhitungkan apa yang diberikan kepada kekasihnya. Sepanjang bisa membuat bahagia kekasihnya, apapun akan dilakukan untuk meraih kebahagiaan itu. Pahlawan wanita. Jika selama ini kita mengenal sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah dengan penuh kesabaran, dan istri-istrinya yang soleha, bahkan menjadi ibu dari semua orang-orang mukmin atau ummahatul mukminin, maka tidak ada salahnya jika saat ini kami menjelaskan salah satu sosok wanita yang sangat berperan dalam perjuangan Rasulullah, khususnya di saat meletusnya perang Uhud. Sebagaimana diketahui bersama, wanita memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam, baik di masa diperkenalkan Islam, yakni masa Rasulullah, hingga masa saat ini. Mereka selalu andil dalam mewarnai ajaran samawi yang satu ini. Dalam banyak catatan sejarah, wanita tidak hanya sosok yang berperan di belakang panggung atau bersembunyi di balik peran seorang laki-laki. Terkadang, beberapa dari mereka memiliki peran yang tak kalah pentingnya dari peran lelaki.
Di antara sekian banyaknya wanita itu adalah Nusaibah binti Ka'ab, salah satu sahabat wanita yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman pada ajaran yang dibawanya. Kiprah dan peran wanita yang satu ini dalam perkembangan Islam layak mendapatkan apresiasi. Bahkan sangat tepat jika mendapat julukan The Filter Woman atau pertarung wanita yang kuat. Jika selama ini pertarungan hebat hanya muncul dari sosok seorang laki-laki, maka semua itu tidaklah benar. Sebab pada masa Rasulullah ada salah satu wanita yang juga hebat dalam berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi saat itu. Salah satu pakar sejarah Islam abad ke-13, Imam Khairuddin Mahmud bin Muhammad, dalam kitabnya menisbatkan julukan tersebut kepada sahabat wanita yang satu ini. Dalam kitabnya disebutkan, Ummu Imara Nusaibah binti Ka'ab, salah satu wanita yang terkenal keberaniannya. Ia tergolong sebagai prajurit peperangan yang pemberani dan juga patriotik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nusaibah binti Ka'ab atau dikenal dengan sebutan Ummu Imarah adalah satu wanita pertama yang memeluk Islam. Kisah keislaman Nusaibah dimulai dari dakwah Mus'ab bin Umair, duta dakwah Rasulullah pertama di kota Madinah. Setahun berikutnya ia pergi bersama Mus'ab bin Umair dan 73 orang. Dua di antaranya adalah wanita, salah satunya adalah Nusaibah binti Ka'ab ini. Ia menghadap Rasulullah dalam baiat Aqobah kedua. Nusaibah dikenal dengan wanita yang setara dengan 1000 laki-laki. Kisah kepahlawannya dimulai ketika perang Uhud. Nusaibah menjadi perisai Rasulullah ketika kaum muslimin terdesak di perang Uhud. Ia tidak memperdulikan nyawanya untuk melindungi Rasulullah. Nusaibah menjadi wanita terdepan dalam membela agama Allah. Selain perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan anaknya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaibar, perang Hunayan, dan perang Yamamah. Bahkan putra beliau Habib syahid, lalu badan beliau dipotong-potong oleh Nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Nusaibah binti Ka'ab wafat beberapa tahun setelah perang Yamamah. Rahimahullah Nusaibah binti Ka'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.